Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Nur Safitri dengan NPM 19 12 11 0065 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh ESG Disclosure dan CEO Power terhadap Firm Value Studi pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang masalah. Nilai perusahaan adalah salah satu indikator penilaian terhadap perusahaan yang harus diperhatikan oleh perusahaan maupun investor. Menurut Indra Rini tahun 2019, nilai perusahaan merupakan suatu yang sangat penting bagi berbagai perusahaan. Karena dengan peningkatan nilai perusahaan akan diikuti dengan peningkatan harga saham, sehingga nilai perusahaan dapat tercermin dari harga pasar sahamnya. Perusahaan infrastruktur merupakan perusahaan yang berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia. Jenis perusahaan ini juga memiliki prospek yang bagus, terutama di dalam dunia pasar modal. Tetapi pada kenyataannya, saham sektor infrastruktur mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2021. Berikut grafik saham sektor infrastruktur Bursa Efek Indonesia yang mengalami penurunan sejak tahun 2019 sampai 2021 yang bersumber dari www.idx.co.id. Kemudian menurut Ratazak dan Mikola Jewis tahun 2021, manfaat dari adanya tindakan ESG adalah peningkatan nilai perusahaan dengan diungkap laporan non-keuangan dengan nilai yang bagus diharapkan akan memunculkan citra bagus yang dimiliki perusahaan di mata investor. Jika investor menilai bagus perusahaan dari segi laporan keuangan dan non-keuangan, maka ada kecenderungan investor untuk membeli saham perusahaan tersebut sehingga akan terjadinya kenaikan pada nilai sebuah perusahaan, kinerja keuangan, likuiditas saham, penurunan volatilitas dan biaya modal, ekuitas dan hutang. Yang selanjutnya yaitu harga saham yang tinggi mengindikasikan bahwa nilai perusahaan juga tinggi, sehingga jika nilai perusahaan tinggi maka tingkat kepercayaan dari investor akan baik di masa kini maupun di masa depan. Nilai perusahaan yang tinggi bukan hasil instan, nilai perusahaan juga bagian dari pencapaian kinerja perusahaan yang relatif konsisten. Pencapaian kinerja yang konsisten tersebut merupakan kerja seluruh jajaran direksi atau manajemen. Salah satu yang paling menonjol dalam pengambilan keputusan adalah direktur utama atau CEO. Sebagai penentu utama kebijakan, maka CEO memiliki kekuatan dan pengaruh besar bagi perusahaan. Kekuatan dan pengaruh besar CEO tersebut disebut dengan CEO Power menurut Sheikh tahun 2018. Sehingga dapat dikatakan keberhasilan dalam meningkatkan nilai perusahaan merupakan prestasi dari direktur utama atau biasa kita sebut Chief Executive Officer menurut Setiawan dan Devi tahun 2017. Dalam penelitian ini, ada beberapa rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu rumusan masalah, apakah ESG disclosure berpengaruh signifikan terhadap firm value pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Apakah CEO Power berpengaruh signifikan terhadap firm value pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Dengan tujuan penelitiannya untuk menguji dan menganalisis pengaruh ESG disclosure terhadap firm value pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, untuk menguji dan menganalisis pengaruh CEO Power terhadap firm value pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada landasan teori, yaitu pada penelitian ini menggunakan teori stakeholder, yang dimana teori ini menjelaskan pihak mana yang menjadi tanggung jawab perusahaan menurut Freeman tahun 1984. Menurut Mandaika dan Salim tahun 2015, tujuan perusahaan tidak hanya fokus pada profit tetapi juga membawa manfaat bagi stakeholders. Stakeholders atau pemangku kepentingan di sini meliputi kreditur, pemasok, pemegang saham, konsumen, masyarakat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya yaitu nilai perusahaan. Nilai perusahaan menggambarkan persepsi investor terhadap emiten yang bersangkutan. Menurut Rosidah dan Amanah tahun 2018, nilai perusahaan merupakan persepsi investor pada tingkat keberhasilan perusahaan yang erat kaitannya dengan harga saham. Kemudian yaitu ESG disclosure. ESG disclosure adalah alat pengukuran dalam perkembangan
pengungkapan informasi atas dampak dari praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola yang dilaksanakan oleh perusahaan. Pengungkapan informasi yang bersifat non-finansial ini dapat dijadikan indikator penting dalam menilai dan mengevaluasi kinerja perusahaan selama keberlangsungan aktivitas operasionalnya beserta dampaknya atas ketiga kriteria tersebut, menurut Andi Ghazali et al. Tahun 2020. Selanjutnya yaitu CEO Power. Sebelum membahas CEO Power, apa itu CEO? Menurut Sudana dan Aristina tahun 2017, CEO atau Chief Executive Officer atau Direktur Utama adalah seseorang yang memiliki jabatan paling tinggi di perusahaan serta memiliki tanggung jawab pada rencana dan keputusan strategis. Selanjutnya yaitu CEO Power. Menurut Finkelstein tahun 1992 menyatakan bahwa CEO Power adalah kapasitas yang dimiliki CEO untuk melakukan kehendak mereka. Menurut Child tahun 1972, Power memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan strategis, pemilihan strategi dan perubahan strategi perusahaan. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran dan hipotesis umum. Kerangka pemikiran yang dibentuk menimbulkan hipotesis umum. Yang pertama yaitu diduga ESG disclosure berpengaruh signifikan terhadap firm value. Yang kedua adalah diduga CEO Power berpengaruh signifikan terhadap firm value. Kemudian ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2015, penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dengan sumber data, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang menurut Sugiono 2015 data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Yang ketiga yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan library research, observasi pasif, dan dokumentasi. Kemudian dalam penelitian ini ada populasi dan sampel. Populasinya meliputi seluruh perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan sampelnya menggunakan 13 perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu menurut Sugiono tahun 2013. Kemudian metode analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data seperti statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang menggunakan 4 tahap yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Kemudian menggunakan estimasi regresi data panel yang menggunakan model efek umum, model efek tetap, model efek random dengan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange. Pengujian hipotesisnya menggunakan koefisien determinasi dan uji statistik T. Kemudian ada kerangka hipotesis dan hipotesis statistik. Hipotesis statistik dalam penelitian ini yaitu pengaruh ESG disclosure dengan pengukuran environmental disclosure terhadap firm value yang diukur dengan Tobinski. HA1 environmental disclosure berpengaruh signifikan terhadap Tobinski. H01 environmental disclosure tidak berpengaruh signifikan terhadap Tobinski. Pengaruh ESG disclosure dengan pengukuran social disclosure terhadap firm value yang diukur dengan Tobinski. HA2 social disclosure berpengaruh signifikan terhadap Tobinski. H02 social disclosure tidak berpengaruh signifikan terhadap Tobinski. Yang selanjutnya yaitu pengaruh ESG disclosure dengan pengukuran governance disclosure terhadap firm value yang diukur dengan Tobinski.
Dengan HA3 governance disclosure berpengaruh signifikan terhadap Tobinsky, H03 governance disclosure tidak berpengaruh signifikan terhadap Tobinsky. Yang selanjutnya yaitu pengaruh CEO power dengan pengukuran ownership power terhadap firm value yang diukur dengan Tobinsky. Dengan HA4 ownership power berpengaruh signifikan terhadap Tobinsky, H04 ownership power tidak berpengaruh signifikan terhadap Tobinsky. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.